Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Saya Nuri Nurajijah dengan NIM 2019 210041. Di sini saya merupakan anggota kelompok 1 yang akan mempresentasikan materi kelima mengenai harta, dan video ini kami buat untuk memenuhi UTS kami, yaitu di mata kuliah Hadis Ahkam Muamalah. Adapun kami merupakan dari mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah semester 4, kelas non-reguler dan reguler. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan pemateri-pemateri yang ada di kelompok 5. Pemateri pertama yaitu Nuri Nurajijah. Selain menjadi pemateri, saya juga sebagai moderator dan akan menjelaskan mengenai pengertian dan macam-macam harta. Pemateri kedua yaitu Dede Ella yang akan mempresentasikan mengenai analisis kedudukan harta menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Reza Maulana yaitu sebagai pemateri 3 yang akan mempresentasikan mengenai analisis kedudukan harta menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya, pemateri keempat yaitu Dina Mardiana yang akan mempresentasikan mengenai cara memperoleh harta menurut syariat Islam. Selanjutnya ada pemateri kelima yaitu Yana Supriyana yang akan mempresentasikan mengenai cara memperoleh harta menurut syariat Islam. Pemateri keenam yaitu Nunik Ratna yang akan menjelaskan atau memaparkan mengenai cara memperoleh harta menurut syariat Islam. Selanjutnya ada pemateri ketujuh yaitu Taufik Septian yang akan menjelaskan mengenai cara mengelola dan membelanjakan harta dalam Islam. Pemateri ke-8 dipegang oleh Fitri Maryani yang akan menjelaskan mengenai cara mengelola dan membelanjakan harta dalam Islam. Dan pemateri terakhir yaitu pemateri ke-9 yaitu Yaniullah yang akan mempresentasikan mengenai cara mengelola dan membelanjakan harta dalam Islam. Baik, pertama mengenai pengertian harta. Harta biasa dikenal dengan kata almal. Kata amal ini berasal dari kata mala yamilu mailan yang berarti condong. Condong ini dimaknai di mana seseorang individu ini condong ingin memiliki harta. Sedangkan ada juga yang berpendapat bahwa kata almal ini diambil dari kata kerja yaitu mala yamulu maulan yang berarti memiliki ataupun mengumpulkan. Yang dimaknai sebagai di mana individu ini cenderung ingin memiliki dan mengumpulkan harta tersebut baik untuk diri sendiri ataupun untuk lembaga. Adapun menurut bahasa, almal itu berarti uang atau harta. Sedangkan menurut istilah, almal ini dikenal dengan segala sesuatu benda yang berharga dan bersifat materi yang selalu ada di lingkungan masyarakat atau individu. Pengertian ini saya kutip dari Wahbah Ajuhaili tahun 2005. Adapun menurut ulama Hanafiyah yang mendefinisikan bahwa harta adalah mayamilu ilaihi tabil insani wa yumkinu idkharatu ilal waqtil hajati au kana mayumkinu hiyazatuhu wa rozatu wa yang tafi'ubi, yang artinya segala yang diminati manusia dan dapat disimpan atau dapat dihadirkan ketika waktu yang diperlukan atau dibutuhkan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Dikutip dari Nasrun Harun. Adapun menurut jumhur ulama, harta adalah kullu ma lahu qimatun yalzamu muslifuha bidimani, yang artinya segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenai ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya. Dikutip dari Mardani tahun 2012. Materi kedua yaitu mengenai harta menurut para ulama. Menurut jumhur ulama, antara harta dan hak milik itu adalah sama. Sedangkan ulama Hanafiyah itu membedakan antara harta dan juga hak milik. Menurutnya, harta adalah segala sesuatu yang dapat digunakan ketika butuh, disimpan, dan juga penggunaannya itu bisa dicampuri dengan urusan orang lain. Ataupun beliau menyebutkan bahwa harta itu adalah hanya sesuatu yang berwujud atau a'yan. Sedangkan hak milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan penggunaannya itu tidak bisa dicampur tangani dengan urusan orang lain. Adapun mazhab Maliki mendefinisikan bahwa hak milik itu
Pertama, hak yang melekat pada seseorang yang menghalangi orang lain untuk menguasainya. Sedangkan yang kedua adalah sesuatu yang diakui sebagai hak milik secara urf. Sedangkan menurut mazhab Hambali, hak milik yaitu hak yang mempunyai nilai ekonomi dan dilindungi oleh undang-undang. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, hak milik adalah sesuatu yang bermanfaat bagi pemiliknya dan juga bernilai harta. Maka kami simpulkan dari 4 mazhab berikut, pertama, pengertian hak dan hak milik itu yaitu sesuatu yang dapat diambil manfaatnya, kedua sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, ketiga sesuatu yang diakui secara umum sebagai hak milik, dan keempat adalah adanya perlindungan dari undang-undang. Selanjutnya menurut kompilasi hukum syariah, pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa amwal atau harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik berupa benda berwujud atau tidak berwujud, benda yang terdaftar ataupun benda yang tidak terdaftar, benda bergerak ataupun tidak bergerak, dan hak memiliki nilai ekonomis. Selanjutnya materi ketiga yaitu mengenai macam-macam harta. Macam-macam harta itu terbagi menjadi 4. Pertama, harta mutawakim dan goer mutawakim. Harta mutawakim adalah harta yang bisa diambil manfaatnya. Contohnya itu kilogram beras. Sedangkan harta goer mutawakim adalah harta yang tidak bisa diambil manfaatnya baik dari cara kita memperolehnya ataupun dari segi jenisnya, contohnya daging babi. Kedua adalah harta misli dan harta kimi. Harta misli adalah benda yang ketika kita kumpulkan itu terjadi adanya kesamaan, tidak ada perbedaan nilai, contohnya meja dan kursi. Selanjutnya ada harta kimi. Harta kimi adalah harta yang dimana kita kumpulkan itu terjadinya adanya perbedaan nilai. Itu baik karena stoknya terbatas ataupun karena sudah kita jarang temui. Contohnya barang antik dan juga mobil yang bersifat limited edition. Yang ketiga yaitu harta istihlak dan harta istimal. Harta istihlak adalah harta yang pemanfaatannya itu sekali pakai, contohnya korek api, makanan, dan minuman. Sedangkan harta istimal adalah harta yang pemanfaatannya itu bisa berulang kali seperti pakaian. Dan yang keempat, poin keempat yaitu adanya harta mankul dan goir mankul. Harta mankul adalah harta atau benda yang bisa dipindahkan atau biasa kita sebut dengan benda bergerak. Contohnya itu meja, kursi, jam. Sedangkan harta goer mankul adalah harta yang tidak bisa dipindahkan atau benda tidak bergerak. Contohnya tanah, bumi, dan juga pohon. Saya selaku pemateri ke-1 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila terjadi kesalahan. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh pemateri kedua yaitu Dede Ella. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman bersama saya Dede Ella. Kali ini Dede akan menyampaikan mengenai analisis kedudukan harta dalam Al-Quran dan hadis. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan dan nanti sisanya akan ada rekan saya yang melanjutkannya. Yang pertama, harta secara mutlak adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harta sebagai titipan atau amanah. Yang ketiga, harta sebagai perhiasan. Analisis kedudukan harta di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kata emas sendiri dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 86 kali dalam 76 ayat dan dalam 38 surat. Dan banyak sekali kata-kata ini menghiasi di sepertiga surat-surat dalam Al-Quran. Beberapa ungkapan yang disebutkan di dalam Al-Quran dalam memaknai harta dan kedudukan pada posisi yang sebenarnya. Karena dalam Islam pemilik harta yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia atau kepada kita sebagai makhluknya, tentu bisa sebagai amanah yang harus kita pegang baik-baik, bisa juga sebagai perhiasan yang menambah kebahagiaan di dalam hidup, bisa sebagai ujian keimanan dan sebagai bekal untuk ibadah.
bersifat relatif seperti dijelaskan dalam Quran surat Toha ayat 6. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Kepunyaannya lah yang ada di langit dan semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi dan semua yang ada di antaranya dan semua yang ada di bawah tanah. Dari ayat di atas dijelaskan bahwa semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, semuanya berada dalam genggamannya dan kekuasaannya dan berada dalam pengaturannya, kehendak dan keinginan serta hukumnya. Dialah yang menciptakan semua, dialah yang menciptakan semuanya, yang memilikinya dan yang menjadi Tuhannya. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Allah. Seluruh makhluk yang ada di langit dan ada yang di bumi, termasuk manusia, hewan, dan harta, semuanya adalah milik Allah. Manusia hanya bisa memanfaatkan apa yang Allah berikan kepadanya, dan manusia hanya dibekali ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memanfaatkan semua yang ada di bumi. Hanya saja masih banyak pemanfaatan atas hartanya karena akan keterbatasannya. Adapun hadisnya, an Jubair bin Awami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al biladu biladullahi wal ibadu ibadullahi fahaitsuma asabata khairan fa'akim. Dari Zubair bin Awam, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, negara adalah milik Allah, hamba semua manusia juga milik Allah. Di mana saja ia mendapatkan kebaikan, maka tegakkanlah atau bermukimlah. Hadis riwayat Ahmad. Dari penjelasan hadis di atas dapat kita ambil pengertian bahwa semua negara adalah milik Allah. Semua manusia bisa bertempat tinggal di mana saja, tentu dengan peraturan tertentu di dalam sebuah negara. Dan manusia juga bisa menjalin kerjasama, bisa berkenalan satu sama lain, karena tidak ada perbedaan di hadapan Allah, karena kita sama-sama diciptakan oleh Allah. Hanyalah takwa yang membedakan kita, karena dalam Islam Allah menciptakan manusia hanya untuk beribadah dan taat kepadanya. Harta adalah titipan atau amanah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasuli wa anfiqu mimma ja'alakum mustahlafina fi fallazina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian harta, dan Dia jadikan kamu sebagai penguasa hartanya, dan orang-orang beriman yang di antara kamu yang menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Ayat di atas kita ambil pengertian bahwa memang betul-betul sesungguhnya harta itu adalah titipan, karena sejatinya harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang yang dititipi, pergunakanlah harta tersebut dengan sebaik-baiknya. Tentu mudah bagi Allah untuk mengambil kembali harta yang telah Allah titipkan kepada kita, entah itu kebakaran, musibah, atau kematian, dan lain sebagainya. Adapun solusinya teman-teman buat yang mau hartanya ikut sama kita sampai ke akhirat kelak, yaitu dengan cara zakat, infak, dan sedekah. Bagi siapa saja yang diberi amanah harta di dunia, maka di akhirat akan dipertanggungjawabkan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang artinya dari Abu Barza al-Islami berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak pada hari kiamat seorang hamba tidak akan melangkahkan kakinya kecuali akan ditanya 4 perkara. Yang pertama, umurnya dihabiskan untuk apa? Dan yang kedua, ilmunya sejauh mana beliau mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, hartanya dari mana dia peroleh dan untuk apa dia gunakan. Dan yang keempat, tentang dirinya yang ia perbuat dengannya. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis di atas kita dapat ambil kesimpulan bahwasannya memang kita itu harus hati-hati terhadap harta yang kita peroleh dan harta yang kita gunakan selama ini. Ada 4 kelompok manusia. Yang pertama, dia mencari dengan cara yang halal dan dipergunakan untuk yang halal. Ada yang mencari dengan cara yang haram dan dipergunakan untuk cara yang halal. Dia mencari harta yang haram dan dipergunakan untuk yang haram, dan dia mencari harta yang halal dipergunakan untuk harta yang haram. Yang ketiga, tentang harta sebagai perhiasan. Allah tahu, karena Allah tahu kita itu suka dengan harta, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dalam Quran surat Al-Imran ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khawlil musawwamati wal an'ami wal harthi. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa kekayaan dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Hanya saja sesuatu yang lebih bermanfaat ini membahagiakannya adalah amal-amalan yang salih. Ini mencakup semua jenis amalan sunnah maupun wajib yang bertalian dengan hak-hak Allah dan hak-hak sesama manusia, yaitu sholat, zakat, sedekah, haji, umroh, bertasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai harta sebagai ujian keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatu wa annallaha indahu ajrun adzim. Yang artinya, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Allah memperingatkan kepada manusia masalah harta dan anak, keduanya menjadi ujian dan cobaan. Artinya, dengan harta Allah akan menguji manusia apakah ia bisa bersyukur dengan membelanjakan sesuai ketentuan agama atau ia mengkufurinya dengan membelanjakan harta tidak sesuai aturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana manusia dapat mensyukurinya, ia akan mendapatkan pahala dan kenikmatan surga. Namun, bila ia mengkufurinya, maka harta akan menjadikan celaka dan neraka menjadi tempatnya. Selanjutnya yaitu harta sebagai bekal ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Lau kana aradun qariban wa safarun qasidal lattaba'uka walakin ba'udat alaihimus suqqah wa sayahlifuna billahi law istata'na lahurajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Artinya, sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup niscaya kami berangkat bersamamu.
Mereka membinasakan diri sendiri dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang yang berdusta. Dari ayat tersebut, kedudukan harta dalam Islam mempunyai peran yang sangat penting, yaitu menjadi sarana untuk melakukan ibadah, sholat, zakat, haji, dan jihad. Semuanya membutuhkan harta sehingga seorang muslim seharusnya memiliki harta agar dapat melaksanakan ibadah secara sempurna. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Ni'mal malu sholihu lil mar'i sholihi," yang artinya, sebaik-baik harta yang baik adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa harta tidak langsung mempunyai manfaat dan mudarat. Harta ibarat sebilah pisau. Ia akan bermanfaat jika yang memegangnya adalah koki dan memasak masakan. Akan tetapi jika pisau dipegang oleh orang jahat, pisau akan menjadi alat untuk menakut-nakuti, melukai, bahkan membunuh manusia. Artinya, jika harta dimiliki oleh orang salih, harta akan sangat bermanfaat sebagai wasilah menunaikan ibadah dan kemaslahatan umum. Namun bila harta dimiliki oleh orang jahat, harta akan sangat berbahaya karena bisa merusak sendi-sendi perekonomian dan kemaslahatan masyarakat. Saya Dina Mardiana akan menyampaikan atau menjelaskan tentang cara memperoleh harta yang sesuai dengan syariat Islam. Langsung saja penjelasannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia sebagai penguasa harta di muka bumi untuk dimanfaatkan sesuai dengan aturan yang dibuat olehnya demi kemaslahatan bersama. Maka dari itu, manusia dibatasi dengan aturan-aturan yang harus dijaga dan dipelihara, atau juga harus kita perhatikan. Adapun larangan kepada manusia bahwa kita dalam memperoleh harta tidak boleh mengambil hak orang lain seperti mencuri, menipu, dan korupsi. Nah, adapun anjuran yang sesuai dengan syariat Islam tentunya tidak jauh dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya yang telah kami ketahui pada surat At-Taubah ayat 105, anjuran untuk kita bekerja. Yang isinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliqul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Al-ayah, Shadaqallahul Azim. Yang artinya, dan katakanlah dan bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang yang beriman, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah. Lalu yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ada juga anjuran untuk kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Itu terdapat pada surat Al-Ankabut ayat 59. Dan kita juga dianjurkan untuk bekerja sesuai dengan kemampuan dan potensi. Itu terdapat pada surat Az-Zumar ayat 39. Selanjutnya, ada juga hadis yang membicarakan bahwa kita harus membuat usaha terlebih dahulu. Itu hadis dari Rafi bin Khadij yang isinya, An Rafi ibni Khadijin qala qila ya Rasulullah ayyul kasbi qala rajuli qala a'malur rajuli biyadihi wa kulli bai'im mabrur. Yang artinya dari Rafi bin Khadij bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik?" Beliau menjawab, "Usaha seseorang dari tangan hasilnya sendiri, dari hasil tangannya sendiri, dan jual beli yang baik." Hadis riwayat Ahmad nomor 1244. Nah, dari dalil Al-Quran dan hadis itu dapat kami simpulkan bahwa Allah menganjurkan kita untuk bekerja
dan berusaha terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh. Dan Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan atau memberikan apresiasi kepada kita yang bekerja dengan giat akan dicintai oleh Allah dan sama halnya berjihad di jalan Allah. Nah, untuk selanjutnya yakni cara memperoleh harta dengan harta yang mubah atau ikhraj al-mubahat. Pengertiannya adalah harta benda mubah adalah harta yang sebelumnya belum dimiliki oleh siapapun dan tidak ada syariat untuk menghalangi memilikinya. Adapun cara memperoleh harta benda mubah itu yang kami ketahui ada 4. Yang pertama, dengan cara menghidupkan tanah yang mati. Yang kedua, berburu binatang yang liar. Yang ketiga, rerumputan di hutan. Dan yang keempat, barang tambang. Nah, dari keempat ini tentu saja tidak mudah atau tidak langsung dapat diperoleh. Ada persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, tidak ada yang didahului dalam memiliki atau memperoleh harta itu, karena siapapun yang lebih mendahului maka ia berhak memilikinya. Persyaratan yang kedua yakni ada niat untuk memilikinya, karena hal itu sama halnya dengan kaidah fikih yang isinya al-umuru bimaqasidiha. Artinya, segala urusan itu tergantung pada niatnya. Ada juga hadis yang membicarakan tentang harta benda mubah, itu dari Sa'id bin Zaid. Nah, yang isinya An Sa'id bin Zaid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya ardo maitata fahiyalahu, yang artinya barang siapa yang menghidupkan atau memakmurkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, dan At-Tirmidzi. Nah, ada juga hadis yang membicarakan tentang cara memperoleh harta yang mubah, yakni hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad, isinya al-muslimu nasyuruka fi salasati fil kalai wal ma'i wan nari, yang artinya kaum muslim berserikat kepada 3 hal, padang rumput, air, dan api. Nah, dari ketiga ini menjadi milik bersama untuk orang muslim ataupun orang kafir juga sepertinya bisa gitu ya. Ini seperti contohnya rumput di hutan, kita boleh memanfaatkannya dengan catatan tidak dimiliki oleh siapapun baik negara. Terus ada juga air sungai yang mengalir, dan sumur lebih baik tidak digunakan oleh individu tapi untuk umum, karena ini posisinya itu pemanfaatannya sama dengan cahaya matahari dan udara. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai cara memperoleh harta yang sesuai dengan syariat Islam yang tidak jauh dengan Al-Quran dan hadis. Nah, untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yana Supriyana. Di sini saya mahasiswa STAI Fatah Al-Jawabi Bandung semester 4. Saya akan memaparkan beberapa materi tentang kepemilikan dalam Islam. Baik, langsung saja ke materinya. Definisi kepemilikan. Kepemilikan secara etimologis memiliki arti dari kata bahasa Arab al-milk, yang berarti penguasa terhadap sesuatu. Al-milk juga memiliki arti sesuatu yang dimiliki harta. Kemudian milik juga berarti hubungan seseorang dengan sesuatu harta benda diakui oleh cara yang menjadikan mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu sendiri. Kemudian sehingga dia berhak atas perlakuan tindakan hukum terhadap harta itu. Kemudian definisi harta. Harta berasal dari bahasa Arab yaitu al-mal, yang berarti
miring dan cenderung condong. Kemudian ada sebab-sebab kepemilikan. Sebab-sebab kepemilikan terbagi menjadi beberapa bagian, di antaranya ikhraj al-mubahat untuk harta yang mubah, kemudian kalipiyah. Yang dimaksud dengan kalipiyah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru bertempat di tempat yang lama yang telah hilang berbagai macam haknya. Kemudian ada tawalud min mamluk, yaitu segala yang terjadi dari benda yang dimiliki menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut. Misalnya bulu domba menjadi pemilik domba. Nah, kemudian yang keempat itu karena ada penguasaan terhadap milik negara atas pribadi yang sudah lebih dari 3 tahun. Lalu ada jenis-jenis kepemilikan. Jenis-jenis kepemilikan terbagi menjadi beberapa bagian, di antaranya kepemilikan individu, kemudian kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Apa sih itu kepemilikan umum? Kepemilikan umum adalah izin dari syar'i Allah Subhanahu wa taala yang memungkinkan siapa saja untuk memanfaatkan zat maupun kegunaan suatu barang serta memperoleh kompensasi, baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut. Kemudian kepemilikan secara umum, kolektif property. Kepemilikan umum ialah izin syariat kepada masyarakat secara bersama-sama memanfaatkan sumber daya alam. Kepemilikan berikutnya kepemilikan negara. Disebut kepemilikan negara adalah harta yang merupakan hak di seluruh kaum muslimin yang pengolahannya menjadi wewenang khalifah atau penguasa. Kemudian ada beberapa sebab kepemilikan dalam Islam, diantaranya yang pertama bekerja, kemudian warisan, kemudian harta yang menyambung hidup, kemudian harta pemberian negara atau itta'u ad-daulah. Yang terakhir itu kemudian harta yang diperoleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan daya dan upaya apapun. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurika Taulan, perwakilan dari kelompok materi 5 Hukum Ekonomi Syariah kelas B. Syub'ah. Syub'ah adalah hak untuk membeli dengan paksa atas harta persekutuan yang dijual kepada orang lain tanpa izin para anggota persekutuan yang lainnya. Misalnya, 3 orang bersama-sama memiliki rumah. Ketika rumah tersebut akan dijual kepada orang lain, maka salah satu dari orang ketiga tersebut mempunyai hak syub'ah. Imam Malik meriwayatkan dari Syibab bin Abi Salamah bin Abdurrahman dan Syaid bin Al-Musayyab. Artinya bahwa Rasulullah SAW menetapkan syub'ah untuk barang yang belum dibagi antar partner. Apabila terjadi pembatasan atau had antara mereka, maka tidak ada syub'ah. Ibnu Majah 834. Hak-hak keagamaan. Hak-hak keagamaan misalnya seperti bagian zakat untuk 8 asnaf, hak nafkah istri, anak, orang tua, dan lain sebagainya. Bila ia mempunyai kedudukan sebagaimana yang ditentukan dalam Al-Quran dan hadis, maka ia berhak memperoleh harta sebagaimana mestinya. Al-Quran dan hadis sangat banyak menyinggung masalah berbuat baik melalui zakat, infak, dan sedekah. Antara lain surah Al-Isra surah 17 ayat 26 dan 27.
dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Islam menganjurkan agar seorang muslim gemar memberi walau sekecil apapun, karena dengan bersedekah ibarat sedang berinvestasi yang akan selalu, sebagaimana Nabi SAW bersabda, yang artinya dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bersedekah dengan sebiji korma yang berasal dari usahanya, yang halal lagi baik, Allah tidak menerima kecuali dari yang halal lagi baik. Maka sesungguhnya Allah menerima sedekah tersebut dengan tangan kanannya, kemudian Allah menjaga dan memeliharanya untuk pemiliknya, seperti seseorang di antara kalian yang menjaga dan memelihara anak kudanya, hingga sedekah tersebut menjadi sebesar gunung. Cara mengolah dan membelanjakan harta dalam Islam. Islam mengajarkan agar manusia dapat memperoleh falah atau kebahagiaan yang didasarkan pada permasalahan dunia dan kemasalahan akhirat. Hendaklah dalam mengelola harta bisa terpeliharanya 5 kemasalahan, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Kebutuhan daruriyat atau primer merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan sengsara, seperti kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, agama, semuanya harus terpenuhi. Kedua, kebutuhan hijriyat atau sekunder, yaitu kebutuhan yang seharusnya terpenuhi untuk menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam hidup, seperti piring atau wadah makanan, nasi ada lauknya, pakaian lebih dari satu, rumah ada kamarnya, gelas untuk minum, dan lain sebagainya. Sedangkan yang ketiga yaitu kebutuhan tansiniat atau tersier, yaitu kebutuhan yang sifatnya pelengkap yang akan menghiasi kemewahan dalam hidup. Semisal kebutuhan rumah dihiasi dengan aksesoris interior dan eksterior, kebutuhan akan makanan yang enak dan nyaman, kebutuhan pakaian yang mahal dan mewah, kebutuhan pendidikan yang mahal, dan lain sebagainya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Septian Cahya. Melanjutkan kembali pembahasan mengenai bab harta. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai mengelola dan membelanjakan harta dalam Islam. Agama Islam yang sempurna telah mengatur dan menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kita kaum muslimin dalam menjalani semua urusan di dalam kehidupan kita. Tidak terkecuali di dalam hal yang berhubungan dengan mengatur atau mengelola serta membelanjakan harta. Dan semua telah diatur di dalam Al-Quran dan hadis. Islam mengajarkan agar manusia dapat memperoleh falah atau kebahagiaan yang didasarkan pada kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Serta hendaknya dalam mengelola harta itu bisa terpeliharanya 5 kemaslahatan, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dalam mengelola dan membelanjakan harta, kita harus bisa memilih dan memilah serta memutuskan prioritas dalam memenuhi kebutuhan. Menurut Satibi, kebutuhan dibedakan menjadi 3, yaitu kebutuhan pokok atau primer, daruriyah, kebutuhan pelengkap atau sekunder, hajiyah, dan kebutuhan perbaikan atau tersier, tahsiniyah. Pertama, kebutuhan daruriyah atau kebutuhan primer merupakan kebutuhan dasar yang utama dan paling penting, serta harus dipenuhi oleh manusia agar dapat hidup layak. Dan jika kebutuhan ini tidak terpenuhi,
akan mengakibatkan hidup manusia sengsara, serta terancam di dunia maupun di akhirat. Contohnya, seperti kebutuhan makan, kebutuhan pakaian, kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan pendidikan agama, dan semua yang harus terpenuhi. Kedua, kebutuhan hajiyah atau kebutuhan sekunder. Kebutuhan setelah kebutuhan daruriyat. Ini adalah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menghilangkan kesukaran atau kesulitan dalam kehidupan umat manusia. Sebetulnya, jika kebutuhan hajiyah tidak terpenuhi, tidak akan mengancam keselamatan kehidupan umat manusia. Namun, manusia tersebut akan mengalami kesulitan dalam melakukan suatu kegiatan. Sedangkan yang ketiga adalah kebutuhan tersiniyah atau kebutuhan tersier. Adalah kebutuhan yang sifatnya pelengkap dan tidak akan menimbulkan kesulitan terhadap kehidupan manusia jika tidak terpenuhi. Kebutuhan ini muncul setelah kebutuhan daruriyat dan hajiyah. Seorang muslim apabila dihadapkan dengan beberapa pilihan kebutuhan yang diinginkan, maka sebagaimana bisa memilih prioritas kebutuhan mana yang harus didahulukan. Tentunya harus bisa membedakan mana kebutuhan daruriyah, kebutuhan hajiyah, dan kebutuhan tahsiniyah, sehingga harta bisa dimanfaatkan secara maksimal. Dan sebagai seorang muslim yang baik, pada saat ini akan mengkonsumsi sesuatu pasti yang terlihat dari berbagai macam aspek, seperti dari halal haramnya, kemaslahatannya, kebutuhan dan kewajibannya. Sedangkan jika seorang muslim yang tingkat keimanannya pada tingkat yang kurang baik, tidak akan memperhatikan aspek tersebut, tetapi dipengaruhi oleh ego, keinginan, dan rasionalisme serta utility atau kepuasan. Kemudian, yang kedua, di dalam mengelola dan membelanjakan harta, yang harus kita perhatikan adalah prinsip halalan thayyiban. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk membelanjakan hartanya dalam kebaikan dan hal-hal yang positif tentunya, seperti membeli makanan yang halal dan kaya akan manfaat. Manusia dilarang untuk memanfaatkan hartanya dalam perkara-perkara maksiat atau yang dapat menimbulkan kerusakan, seperti untuk berjudi, berfoya-foya, dan membeli minuman keras. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Muhammad Abdul Manan mengatakan bahwa ayat ini memiliki makna ganda. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 ini tidak hanya berbicara mengenai pedoman pembelanjaan harta, melainkan juga mengenai mencari rezeki halal dan tidak melanggar hukum. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat manusia untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang halal dan thayyib. Dalam Al-Quran, kata halal dan thayyib selalu disandingkan pada setiap penyebutan ayat. Misalnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma
razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullahallazi antum bihi mu'minun. Artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Sebenarnya, hukum terkait makanan tidaklah asing bagi berbagai agama. Agama-agama tertentu memberikan larangan bagi pemeluknya untuk mengkonsumsi suatu jenis makanan tertentu. Sebagaimana dalam agama lain dibolehkan untuk mengkonsumsinya. Agama Yahudi mengenal berbagai jenis makanan yang dilarang untuk dimakan, yang dikenal dengan kosher atau katshur. Sebaliknya, jenis makanan yang diperbolehkan untuk dimakan dinamakan dengan khors. Agama Hindu sangat tegas melarang umatnya untuk mengkonsumsi daging sapi. Diyakini sebagai hewan suci yang tidak pantas dikonsumsi dagingnya. Sementara sapi adalah hewan yang paling jamak untuk disembelih untuk pemeluk ajaran Islam pada hari raya Idul Adha. Islam mendorong penggunaan barang dan jasa yang halal, baik dan bermanfaat kepada setiap muslim. Barang-barang yang tidak memiliki kebaikan dan tidak membantu meningkatkan kemanfaatan taraf hidup manusia, maka barang tersebut tidak dianggap bernilai menurut konsep Islam. Di dalam literatur lain, Dr. Yusuf Qadharawi mengatakan bahwa muslim harus senantiasa mengkonsumsi barang yang halal dan thayyib. Bagi seperti ikan, daging, dan lain sebagainya. Seorang muslim yang baik tidak akan pernah mengkonsumsi khamar, daging babi, serta akan senantiasa menjauhi perjudian dan spekulasi dalam penggunaan hartanya. Pengertian halal adalah sesuatu yang diperbolehkan, sedangkan haram berarti sesuatu yang dilarang, yang perinciannya sudah ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis. Adapun thayyib berarti baik, yang karakteristiknya bermanfaat bagi yang mengkonsumsinya. Karena belum tentu benda itu halal pasti baik. Seperti daging kambing halal namun tidak baik jika dikonsumsi oleh orang yang terkena penyakit darah tinggi. Pada dasarnya, kewajiban mengkonsumsi barang dan jasa yang halal dan thayyib muncul untuk menyelamatkan seorang muslim dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang ditimbulkan dari barang haram tersebut. Misalnya, pada daging babi yang dikabarkan mengandung cacing pita, jenis solium bertaring yang dapat merusak dinding usus pada manusia, dan juga bakteri yang tidak akan mati walaupun telah dipanaskan 100 derajat Celcius. Larangan mengkonsumsi barang dan jasa dalam Islam tidak dapat diartikan bahwa Islam adalah agama yang banyak larangan, melainkan larangan tersebut adalah bukti kasih sayang Allah pada umat muslim. Adanya dispensasi mengkonsumsi barang haram hanya dalam keadaan mendesak, seperti dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 173. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Famanid durra ghaira bagi wala adin fala
itsma alaihi innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Muhammad Qurai Shihab mengatakan bahwa makna terpaksa dalam ayat 173 surat Al-Baqarah ini berarti keadaan yang diduga dapat mengakibatkan kematian. Sedang frase tidak menginginkan adalah tidak memakannya makanan haram, padahal ada makanan halal yang dapat dimakan. Tidak pula memakannya memenuhi keinginan seleranya. Sedangkan frase tidak melampaui batas adalah tidak memakannya makanan haram dalam kadar yang melebihi kebutuhan, menutupi rasa lapar dan memelihara jiwa manusia tersebut. Sedangkan menurut Muhammad Nadratuzam Hussein, alasan mencari rezeki yang halal adalah karena Allah. Allah memerintahkan untuk mencari rezeki dengan jalan yang halal. Harta halal mengandung keberkahan. Harta halal mengandung manfaat dan maslahat bagi manusia. Harta yang halal membawa pengaruh positif bagi perilaku manusia. Harta yang halal melahirkan pribadi yang istiqomah, yakni selalu berada dalam kebaikan, kesolehan, ketakwaan, keikhlasan, dan keadilan. Harta yang halal akan membentuk pribadi yang zahid, birai, qanaah, santun, dan suci dalam segala tindakan. Harta yang halal akan melahirkan pribadi yang tasamu, berani menegakkan keadilan, dan membela yang benar. Adapun mencari harta yang haram, hasilnya akan memunculkan sosok pendusta, penakut, pemarah, dan penyebar kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Melahirkan manusia yang tidak bertanggung jawab, pengkhianat, penjudi, koruptor, dan pemabuk, serta menghilangkan keberkahan, ketenangan, dan kebahagiaan bagi manusia. Cukup sekian untuk pemaparan materi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Maryani dari kelompok materi kelima tentang harta prodi HC reguler. Di sini saya akan menerangkan materi untuk mengikuti UTS Hadis Ahkam Muamalah. Saya akan menjelaskan tentang menghindari israf dan tabzir. Tabzir bermakna menghambur-hamburkan tanpa ada kemaslahatan atas tindakan tersebut. Ketika seseorang itu membeli sesuatu melebihi dari kebutuhannya, maka pada saat itu ia dapat dikategorikan sedang melakukan tabzir. Islam juga melarang seorang muslim membelanjakan hartanya dan menikmati kehidupan duniawi ini secara boros, sebagaimana terdapat pada ayat Al-Quran mengenai larangan untuk bersikap boros. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 26 sampai ayat 27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabzira. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Dan yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Sedangkan israf itu bermakna melakukan
konsumsi terhadap sesuatu secara berlebihan. Misalnya seperti contoh dalam hal makan, seseorang sebenarnya cukup hanya dengan makan nasi 1 piring, namun ia membeli makanan nasi 3 piring dan dimakan semuanya sehingga perutnya sakit karena terlalu banyak makanan yang masuk dalam perutnya. Perilaku ini juga dapat dikategorikan sebagai israf. Islam melarang seorang muslim mengkonsumsi sesuatu secara berlebihan sehingga menimbulkan mafsadat. Israf itu juga dapat mempengaruhi kesehatan dan mengurangi kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaannya. Sebagai contohnya, pada saat seseorang terlalu banyak makan sehingga ia sakit. Sakit yang dideritanya ini menyebabkan ia itu tidak bisa menjalankan aktivitas kerja ataupun ibadah. Dari contoh ini dapat diambil kesimpulannya, israf itu dapat menyebabkan kemampuan seseorang untuk dapat bekerja dan beribadah kepada Allah itu menjadi lemah. Allah Subhanahu wa taala itu melarang seorang muslim berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi barang dan jasa sebagaimana terdapat pada Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudzu jinnatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang yang selalu berlebih-lebihan. Dan materi yang terakhir yang akan saya sampaikan yaitu tentang kesederhanaan. Sikap sederhana itu sangat dianjurkan ya dalam Islam. Walaupun dalam kelimpahan harta, kesederhanaan itu juga bukan berarti menggambarkan kehidupan dalam level terendah. Dan dalam hal ini kesederhanaan itu diartikan sebagai konsumsi moderat, yaitu dengan menjauhi pola konsumsi secara berlebihan atau menjauhi perilaku yang bermewah-mewahan gitu. Kesederhanaan juga adalah jalan tengah dari dua cara mengkonsumsi yang ekstrim, yaitu boros atau disebut dengan tabzir dan kikir atau disebut dengan bakil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina inna anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturuhu wa kana baina dzalika qawwama. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam memberikan penjelasan dalam materi kelima tentang harta ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.